Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manisan Cendekia Sumedang. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas SKI Sejarah Kebudayaan Islam dengan menceritakan secara singkat Bani Umayyah di Andalusia. Sebelum memasuki video utama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Humaira Putih Cendekia. Saya Faiza Zahra Atira. Saya Denny Farasyabiu. Dimohon perhatiannya untuk menonton video kami. Sekarang aku bakal cerita kenapa Bani Umayyah itu bisa sampai akhirnya tuh punya kekuasaan di Andalusia, padahal aslinya dia tuh di Damaskus kan. Nah, jadi gini, awalnya tuh kan di pas zaman pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, ini mau akhir-akhir pemerintahannya banyak terjadi konflik internal. Ada misalkan pajaknya berlebih, habis itu banyak keluarganya tuh berebut kekuasaan, habis itu ada juga keluarganya cuma mikirin duniawi. Akhirnya pokoknya banyak konflik internal dan akhirnya Bani Abbasiyah, yang berarti saat itu tuh si Abul Abbas As-Saffah, dia itu akhirnya ngebantai seluruh keluarganya Bani Umayyah untuk mendapatkan kekuasaannya. Nah, jadi keluarganya Bani Umayyah ini kan pada dibantai-bantain. Ternyata plot twistnya tuh ada satu yang berhasil kabur. Namanya itu Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, dia itu kabur bener-bener jauh banget dari Timur Tengah ke Afrika Utara, sampai akhirnya dia tuh berhasil nyebrang ke Andalusia yang namanya sekarang Spanyol. Nah, kenapa sih dia milih Andalusia? Nah, karena waktu itu tuh Andalusia emang udah dikuasain sama Muslim sejak tahun 711 Masehi. Sedangkan dia itu nyampe di tahun 755 Masehi. Nah, jadi pada saat itu di pemerintahan Andalusia ini juga ada beberapa konflik internal. Antara lain banyak ketegangan suku Arab sama suku Berber. Habis itu gubernurnya saat itu kurang memiliki dukungan yang kuat, jadi dukungan ke gubernur itu lemah. Nah, jadi si Abdurrahman Ad-Dakhil ini tuh cerdas gitu. Dia punya langkah cerdas, kayak dia tuh ngumpulin dukungan dari pihak-pihak yang kecewa. Habis itu dia mengalahkan gubernur saat itu, yang namanya Yusuf Al-Fahri. Nah, hingga akhirnya dia berhasil membentuk suatu kekhalifahan Andalusia. Di kekhalifahan Andalusia ini dia diriin di nama kotanya Kota Cordoba, yang nantinya menjadi salah satu pusat kebudayaan dunia pada saat itu. Dimana di Andalusia sendiri, di Eropa, berarti kan Andalusia itu Eropa, di saat Eropa yang lain lagi ngalamin namanya Dark Age, di Andalusia itu satu-satunya daerah di Eropa yang maju banget karena dipimpin sama orang Islam dan seimbang antara hal duniawi sama hal agama. Tentunya dari suatu kisah ataupun berbagai fenomena, pastinya tertanam hikmah yang di dalamnya. Pastinya kalian sudah mendengar sejarah singkat yang telah disampaikan oleh Denivo tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Di mana dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu, mengajarkan bahwa kejayaan suatu peradaban lahir dari kecintaan terhadap ilmu, apresiasi terhadap seni dan budaya, dan juga toleransi antar umat. Hal ini menunjukkan bahwasanya ilmu menjadi fondasi dasar dalam berbagai aspek kehidupan, dan jika ingin terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera, tentunya dibutuhkan tertanamnya rasa toleransi antar satu dengan yang lainnya. Masa keemasan Andalusia menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan dan perdamaian dapat membawa kemajuan yang luar biasa dan signifikan. Namun, keruntuhannya juga menjadi pelajaran penting bahwa perpecahan internal dan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan bisa menghancurkan kejayaan yang telah dibangun sejak lama. Dari sejarah ini, kita bisa belajar bahwa persatuan, ilmu, dan nilai-nilai Islam yang damai adalah kunci kekuatan suatu bangsa. Nah, sekarang aku bakal bahas nih pertanyaan nomor 1, yang mana pertanyaannya itu bagaimana keterkaitan antara sistem pendidikan di Daulah Umayyah dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini, dan bagaimana Indonesia bisa mengambil tips pendidikan yang positif yang diterapkan oleh Daulah Umayyah. Nah, perlu kita tahu kalau misalkan Daulah Umayyah itu maju dalam segi pendidikannya. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kebijakan yang mendukung kemajuan pendidikan di Daulah Umayyah. Seperti contohnya, adanya keberadaan lembaga-lembaga pendidikan di pusat-pusat kota sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu ada juga nih penerjemahan buku-buku berbahasa asing ke bahasa lokal, yang mana hal tersebut sudah diterapkan di Indonesia tersendiri. Banyak buku dari berbahasa asing seperti contohnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, dan lain sebagainya diterjemahkan ke bahasa Indonesia sehingga masyarakatnya dapat memahami buku-buku tersebut dengan lebih baik lagi karena makanya bahasa Indonesia. Nah, bisa ada satu lagi yang menurutku faktor paling penting mengapa Daulah Umayyah tuh pendidikannya bisa maju banget. Itu tuh karena
adanya harmonisasi antara akal sama wahyu. Yang mana maksudnya itu, akal itu duniawi, wahyu itu maksudnya agama. Jadi ilmu agama sama ilmu duniawinya di saat zaman Daulah Umayyah itu tuh seimbang. Dua-duanya nggak saling nyerang satu sama lain, enggak. Dua-duanya seimbang, berjalan bersama. Karena ada prinsip kayak gini, agama tanpa ilmu itu akan lumpuh dan ilmu tanpa agama akan buta. Sehingga perlu integrasi keduanya untuk menjadi kunci terciptanya sistem pendidikan yang seimbang. Dan menurut saya hal tersebut sangat bisa diterapkan di Indonesia saat ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Yang pertanyaan nomor 4 itu, jika sebelumnya disebutkan bahwa dinasti Umayyah di Damaskus mengalami keruntuhan karena konflik akibat perbedaan etnik, lantas bagaimana dinasti Umayyah di Andalusia dapat menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang multi etnis dan multi agama? Nah, jawabannya itu sebenarnya simpel ya. Dikarenakan mereka tuh menerapkan prinsip yang namanya itu convivencia, atau artinya kebersamaan dalam keberagaman. Jadi convivencia itu maksudnya mirip-mirip sama Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Meskipun masyarakatnya beragam, tapi mereka dapat hidup dengan harmonis, aman, tentram, damai. Nah, di Andalusia tersendiri itu masyarakatnya itu ada 3 agama besar lah istilahnya yang dianut sama masyarakatnya. Ada Islam, Yahudi, sama Kristen. Nah, mereka ini bisa hidup berdampingan di saat Bani Umayyah memerintah di Andalusia. Nah, jadi mereka tuh dapat hidup berdampingan dengan damai dan berkolaborasi dalam berbagai bidang. Nah, ini tuh merupakan salah satu prestasi. Mengapa? Karena di zaman tersebut masyarakat Islam, masyarakat Yahudi, masyarakat Kristen nih musuhan gitu istilahnya. Jadi pinter banget nih berarti pemerintah Andalusia, pemerintah Bani Umayyah di Andalusia bisa bikin ketiga agama, penganut agama ini tuh hidup dengan akur, hidup dengan damai. Untuk pembahasan pertanyaan nomor 3 dan 4 yang berisikan bagaimana kondisi perempuan pada masa itu dan apa peran mereka dalam kemajuan dinasti Umayyah di Andalusia. Jadi, kaum perempuan pada masa itu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan dalam berbagai bidang dan aspek lainnya. Mereka diberi kebebasan untuk menulis apa yang ada dalam benak mereka untuk menyuarakan suara mereka sebagai seorang wanita. Tanpa membeda-bedakan sedikit pun wanita yang hidup pada masa itu, mereka bersama memainkan peran untuk membangun dan mengembangkan peradaban dinasti Umayyah di Andalusia. Ada sebanyak 70 perempuan yang berperan sebagai penyair Al-Quran dan juga pakar kaligrafi. Salah satu perempuan yang sangat-sangat berkontribusi dalam mengembangkan Daulah Umayyah di Andalusia adalah bernama Walidah binti Al-Mustakfi, di mana ia membangun pusat literatur di Cordoba yang berikutnya berkembang menjadi pusat keilmuan dan juga pusat seni dan budaya. Untuk pertanyaan nomor 4 yang berisikan mengapa sistem pendidikan berkembang pesat selama Bani Umayyah di Andalusia, namun tidak mampu mencegah keruntuhan politiknya. Baik, dapat kita ketahui bahwasanya dinasti Umayyah berhasil menciptakan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga peradaban secara masif dan juga signifikan. Namun hal ini tak bisa disangkal bahwasanya kemajuan pendidikan yang pesat belum tentu sejalan dengan stabilitas politik. Fokus yang menonjol terhadap hanya pada bidang pengetahuan dan juga peradaban justru malah mengabaikan aspek-aspek penting yang menjadi kunci utama stabilitas kerajaan seperti politik dan juga ekonomi. Kurangnya perhatian terhadap bidang tersebut menyebabkan lemahnya manajemen politik yang menjadi kunci utama dalam stabilitas kerajaan. Konflik internal dan persaingan kekuasaan yang terjadi dalam wilayah Bani Umayyah di Andalusia juga mempercepat kehancuran dinasti Umayyah, walaupun ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat pada masa itu. Selanjutnya, aku bakal bahas pertanyaan nomor 5 sama nomor 6. Pertanyaan nomor 5, aspek apa saja dalam fakta sejarah yang terjadi pada masa dinasti Umayyah di Damaskus untuk dijadikan hikmah atau pelajaran untuk Indonesia? Nah, dinasti Umayyah di Damaskus ini pernah mengalami masa kejayaan yang sangat luar biasa. Mereka itu bisa berkembang pesat, terutama di bidang politik sama bidang pendidikannya. Salah satu kuncinya adalah karena mereka punya kepemimpinan yang cerdas, visioner, dan juga mampu membawa stabilitas di tengah situasi politik yang sedang kacau banget pada masa itu. Selain itu juga mereka sangat menghargai ilmu pengetahuan. Pendidikan itu dianggap sangat penting atau bisa dibilang menjadi prioritas karena sebagai fondasi utama kemajuan negara dan juga umat. Gak cuma itu, mereka juga peduli
dengan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Nah, dari situ tuh kita bisa ambil pelajaran yang penting. Jadi kalau Indonesia mau maju, kita butuh pemimpin yang bijak, masyarakat yang bersatu, dan juga sistem pendidikan yang kuat. Keadilan dan kepedulian sosial juga harus dijaga, karena itu adalah amanah dalam memimpin. Intinya, kemajuan bangsa bukan cuma soal kekuasaan aja, tapi juga soal ilmu, persatuan, dan nilai-nilai keadilan. Pertanyaan selanjutnya, belajar dari fakta sejarah yang sedang dipelajari sebagai generasi masa depan, langkah-langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita lebih baik serta menyiapkan Indonesia menjadi lebih baik. Nah, jadi sebagai generasi muda ini, kita itu punya peran yang sangat besar banget untuk masa depan Indonesia. Dari sejarah dinasti Umayyah, khususnya saat mereka di Andalusia maupun di Damaskus, kita itu bisa ambil banyak pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Jadi beberapa langkah nyata yang bisa kita lakukan itu diantaranya ialah yang pertama, menjadikan ilmu sebagai jalan perubahan. Di masa Umayyah, ilmu pengetahuan ini kan berkembang pesat, terutama di Andalusia. Jadi kita tuh harus semangat belajar, terutama di bidang-bidang yang bermanfaat buat bangsa kita ini, kayak teknologi, sains, filsafat, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya literasi dan cinta ilmu. Dulu di dinasti Umayyah itu ada perpustakaan besar dan juga universitas kayak Cordoba yang jadi pusat ilmu dunia pada masa itu. Nah, dengan itu kita bisa mencontoh. Jadi kita tuh bisa membiasakan diri membaca, menulis, dan juga berpikir kritis. Karena pada saat ini budaya literasi di Indonesia itu masih sangat minim banget. Selanjutnya yang ketiga, menjaga keadilan dan toleransi. Masyarakat dinasti Umayyah hidup rukun, walaupun berbeda-beda. Kita pun harus belajar untuk tidak diskriminatif, saling menghargai, dan memperlakukan semua orang dengan adil. Jadi sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa Indonesia, kita bisa ikut membangun Indonesia dengan belajar sungguh-sungguh, menjunjung tinggi keadilan dan toleransi, juga tetap menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena dari kitalah masa depan itu dimulai. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas sebelumnya ialah belajar dari masa dinasti Umayyah ini, baik di Andalusia ataupun di Damaskus, ada banyak hal yang bisa kita terapkan di Indonesia saat ini. Salah satu contohnya ialah sistem pendidikan berkembang yang pada saat itu seperti yang ditandai dengan adanya lembaga pendidikan yang memadai dan juga hampir tersebar di seluruh wilayah kekuasaannya dinasti Umayyah di Andalusia itu. Dan juga keseimbangan antara akal dan wahyu dalam proses belajar mengajar bisa kita terapkan agar ilmu dan agama bisa berjalan beriringan tanpa adanya kericuhan. Nah, tapi perempuan juga punya peran penting pada masa itu, terutama dalam bidang ilmu dan seni. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan sangat besar dalam kemajuan peradaban, dan hal itu perlu dihargai juga di masa kini. Namun, kemajuan pendidikan saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kestabilan politik dan ekonomi. Dinasti Umayyah di Damaskus dalam sejarah mengalami keruntuhan karena kurang memperhatikan kestabilan politik ini. Namun sebaliknya, di Andalusia ini mereka sudah menerapkan kestabilan politik. Jadi mereka bisa hidup rukun meski berbeda agama dan suku dan berbeda agama dan suku karena menerapkan prinsip kebersamaan dalam keberagaman. Generasi muda Indonesia bisa mengambil banyak pelajaran dari sejarah ini, seperti semangat belajar, mencintai ilmu, menjunjung keadilan, dan hidup dalam toleransi. Dengan itu semua, kita bisa ikut membangun Indonesia yang lebih maju dan beradab. Dari sejarah dinasti Umayyah di Andalusia, kita belajar bahwa kejayaan sebuah peradaban tidak lahir dari satu aspek saja, tetapi dari kombinasi antara ilmu, toleransi, dan juga kepemimpinan yang bijak. Sebagai generasi muda Indonesia, sudah saatnya kita meneladani semangat itu. Mari kita jadikan ilmu sebagai bekal utama, toleransi sebagai sikap hidup, dan persatuan sebagai kekuatan.
Kita bisa mulai dari langkah-langkah terkecil, misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, dan juga menjaga nilai-nilai keadilan. Karena kemajuan bangsa di masa depan ada di tangan kita hari ini. Sebelum kita semua tutup video kali ini, aku punya pantun penutup dulu nih. Ilmu tumbuh di tanah Andalusia, toleransi hidup di tengah perbedaan. Mari kita rawat bangsa Indonesia dengan semangat dan persatuan. Sebelumnya terima kasih telah menyimak video kami dari awal hingga akhir dengan seksama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.